Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Dan juga kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan anugerah dan kebaikan yang terus mengalir kepada kita semua, kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan dari suatu hal yang hendaknya selalu kita ingat, bahwa nikmat-nikmat dan anugerah Allah itu sangat banyak. Apabila ingin kita hitung dan kita jumlah, kita tidak akan sanggup untuk hal tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Kalian tidak akan bisa untuk menghitung-hitungnya. Dan nikmat-nikmat Allah itu hingga di tengah musibah dan cobaan pun beredaran di tengah manusia, berada di segala kondisi dan keadaan. Karena itu kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat dan anugerahnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang selalu membawa rahmat dan kebaikan untuk kita semua, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada, dan selalu menggolongkan kita semua di dalam hamba-hambanya yang mendapatkan lindungan dan rahmatnya dari terhindar dari segala kejelekan, segala musibah, segala wabah, dan segala hal yang membahayakan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebuah kisah yang sangat agung sekali, bermanfaat, penuh dengan pelajaran dan ibrah untuk kita di masa ini yang penuh dengan berbagai kejadian, ujian-ujian, fitnah-fitnah dari arah syubhat maupun syahwat bertebaran menyambar di sana sini. Kisah ini dan merenunginya adalah hal-hal yang sangat berharga dan perkara yang patut untuk direnungi. Baik, kisah ini adalah sebuah surat yang dikirim oleh salah seorang rawi hadits yang terkenal dari tokoh para ulama ahli hadits yang tersohor. Beliau ini kalau dibaca di dalam buku-buku hadits, namanya pasti ada di buku-buku hadits.
termasuk di dalam riwayat-riwayat Kutubus Sittah, di riwayat Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Beliau adalah Imam Musaddad bin Musarhad bin Musarbal Ibn Shaddad Abul Hasan Al-Basri Al-Asadi. Dan beliau menulis surat ini kepada seorang imam yang terkenal, yang menjadi panutan umat Islam, tokoh ahli sunnah yang mengukir sejarah di tengah manusia. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Abu Abdullah Asy-Syaibani. Yang ringkas kisahnya, beliau sebagaimana di dalam riwayat Al-Qadhi Abu Ya'la di Tabaqat Al-Hanabilah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dengan sanadnya di Manaqib Imam Ahmad, dan riwayat ini juga disebut oleh Abdul Fattah Al-Maqdisi secara lengkap di Mukhtasar Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah, walaupun beliau tidak sebutkan sanadnya. Tapi surat Musaddad ini kepada Imam Ahmad rahimahullah itu adalah hal yang terkenal. Kemudian Imam Ahmad menjawab surat Musaddad itu, dan jawaban Imam Ahmad inilah yang berjalan dari masa ke masa, diterima oleh para ulama dan dipelajari di tengah ahli sunnah. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa risalah Imam Ahmad menjawab surat Musaddad bin Musarhad, kata beliau, fahiyya masyhuratun inda ahli al-hadits was sunnah min ashabi Ahmad wa ghairihi. Dia adalah riwayat yang terkenal di kalangan ahli hadits dan sunnah, terkenal di kalangan murid-murid Imam Ahmad dan selainnya. Talaqauha bil qabul, mereka semuanya menerimanya dengan penerimaan. Maksudnya semua dari murid-murid Imam Ahmad dan selainnya paham bahwa ini betul berasal dari Imam Ahmad dan syah dari keyakinan Imam Ahmad. Dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Battah fi Kitabil Ibanah, disebut oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah, wa atamada 'alaiha ghairu wahidin kal Qadhi Abi Ya'la wa katabaha bi khattihi. Ini dijadikan sandaran oleh banyak ulama seperti Al-Qadhi Abu Ya'la, maksudnya Abu Ya'la bin Farra, dan ini di Tabaqat Al-Hanabilah. Beliau tulis surat Imam Ahmad ini dengan tangannya sendiri. Maksudnya risalah Imam Ahmad ini panjang ya. Ini bukan tempatnya untuk menjelaskan. Hanya saja surat Musaddad kepada Imam Ahmad dan jawaban Imam Ahmad di muqaddimahnya ini yang ingin kita pelajari di sini, kita baca, kita petik darinya pelajaran-pelajaran. Iya. Kita berada di satu masa, kenalilah masa ini. Masa yang sangat perlu kepada wejangan-wejangan seperti yang ada di dalam surat Musaddad kepada Imam Ahmad dan jawaban Imam Ahmad ini, rahimahumullahu ta'ala. Iya. Baik. Jadi dengan sanadnya oleh Al-Qadhi Ibn Abi Ya'la di Tabaqat Al-Hanabilah, beliau bawakan riwayatnya melalui jalur Ibnu Battah juga kepada Ahmad ibn Muhammad At-Tamimi Az-Zarandi, annahu qala, beliau berkata, lamma ashkala ala Musaddad bin Musarhad ibn Musarbal amral fitnah, tatkala perkara fitnah yang terjadi di masa itu, muskil
menjadi hal yang tidak jelas, ada ganjalan terhadap musaddad bin musarhad, wa ma waqa'a an-nasu fihi, data yang manusia terjatuh di dalamnya, minal ikhtilafi, dari berbagai perselisihan, fil qadari wal rafdi wal i'tizal wa khalqil qur'ani wal irja'. Mereka berselisih tentang masalah takdir, berselisih tentang masalah orang-orang Rafidah, berselisih tentang masalah kelompok Mu'tazilah, berselisih tentang masalah pandangan terhadap Al-Quran itu makhluk, dan berselisih tentang irja. Maksudnya di sini perselisihan di kalangan ahli sunnah dan ahlul bidah. Ada ahlul bidah yang berucap dengan ucapan-ucapan itu tadi. Maka ketika menjadi iskal bagi Musaddad bin Musarhad, apa yang beliau lakukan? Kataba ilal imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Musaddad pun menulis surat kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pesan suratnya apa? Uktub ilayya bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah untukku tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesannya ringkas. Iya. Kalau ada yang nulis surat kantum, tuliskan kepadaku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang terpikir? Hah? Orang kalau bahasa umum sunnah itu, sunnah ya seperti sholat sunnah, puasa Daud, puasa hal-hal yang dzikir, nah itu sunnah-sunnah. Tapi orang di masa dahulu itu kalau sudah menyebut sunnah, itu istilah yang dipakai menjadi judul buku-buku. Artinya keyakinan yang disepakati di kalangan para ulama yang terwarisi dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diminta oleh Musaddad supaya beliau teguh menghadapi fitnah-fitnah itu, fitnah-fitnah tersebut. Maka apa yang terjadi? Kata beliau, "Falamma warada kitabuhu 'ala al-Imam Ahmad ibn Muhammad rahimahullah." Begitu kitab Musaddad ini sampai, begitu surat Musaddad ini sampai kepada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, maka Imam Ahmad menangis. Wa qala, dan beliau berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istirja beliau, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, "Yaz'umu hadzal basriyu annahu qad anfaqa 'ala al-ilmi malan 'azima." Kata Imam Ahmad, orang Basri ini, maksudnya Musaddad, beliau kan dari Basrah. Orang Basri ini menyangka dirinya sudah menginfakkan harta yang sangat banyak untuk mencari ilmu. Wa huwa la yahtadi ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belum mendapat hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini subhanallah ya. Dahsyat sekali sebenarnya kalau dipikirkan. Ini Musaddad bin Musarhad ini bukan sembarangan. Orang yang sudah menghabiskan harta luar biasa, terkenal, mumpuni dalam ilmu, dan orang yang punya kecerdasan luar biasa. Sampai gurunya Yahya bin Musaddad bin Musarhad ini itu meriwayatkan dari guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini itu orang yang punya hafalan luar biasa di dalam sejarah ilmu rawi. Dia menghafal sesuatu itu kayak membaca surah Al-Fatihah.
Ditanya apa saja hadir. Dia di seluruh pembahasan. Sampai ada salah seorang imam juga selevel dengan beliau. Di kebiasaan ahli hadits di masa dahulu itu, kalau dia ada waktu kosong, dia bilang, carikan saya orang yang bisa menemani saya untuk mudzakarah. Biasanya mudzakarah itu, dia minta orang itu bertanya tentang apa, disampaikan riwayatnya, supaya dia ingat riwayat-riwayat itu. Atau dia tanya orang ini, kamu pernah dapat riwayat begini? Orang itu sebut, iya saya pernah dapat melalui riwayat begini dan begini dan begini. Maka diimbangi oleh dia, saya juga meriwayatkan hadits yang sama dari jalur begini dan begini dan begini. Nah, itu di masa dahulu. Kalau sekarang dongeng itu. Pernah dengar? Sekarang ada yang kayak gitu. Yang ada berbalas pantun. Ya. Jelas ya? Kalau di masa dahulu itu kebiasaan para salaf. Itu hafalan, kemudian mudzakarah. Maka Imam ini bilang, datangkan saya seorang manusia, seorang yang saya bisa ajak mudzakarah. Maka didatangkanlah Yahya bin Sa'id Al-Qattan menemani dia. Begitu selesai, kata Syekh ini, kata Imam ini, saya kan bilang datangkan seorang manusia. Kamu datangkan kepada saya bukan manusia. Ini orang saya aneh lihat bagaimana bisa hafalannya kayak begitu. Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini gurunya. Dia menilai muridnya Musaddad bagaimana? Kata beliau kepada Musaddad, wahai Musaddad, kalau kami tidak sibuk, kamu duduk di rumahmu, kami akan datang. Itu tidak ada kebiasaan ahli hadits di masa dahulu. Guru itu mendatangi murid. Tapi murid mendatangi apa? Mendatangi guru. Tapi karena Musaddad ini sangat istimewa dan sangat diharapkan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, boleh katakan, andai kata laula annana mashghulun la tainat. Andai kata kami tidak sibuk, kami akan mendatangi kamu di rumah. Musaddad ini riwayatnya ribuan, itu ada di dalam buku-buku hadits. Hampir semua buku hadits yang besar yang menjadi rujukan manusia di masa ini ada riwayat Musaddad bin Musarhad. Bersamaan dengan itu, ketika terjadi fitnah, subhanallah, seorang yang dengan keilmuan seperti ini, dengan histori belajar seperti ini, dan kiprah dia di dalam ilmu seperti ini, masih saja ada pengaruh yang menimpanya di tengah fitnah. Kira-kira bagaimana kalau keadaan ini disaksikan oleh Imam Ahmad di masa kita, di kondisi kita? Iya, di kondisi kita, apalagi di kondisi fitnah itu lebih besar, syubhat-syubhat lebih banyak, dan orang-orang yang lancang terhadap agama itu muncul dari berbagai jenis dan berbagai macamnya. Itu sangat mengkhawatirkan. Maka begitu surat Musaddad datang, Imam Ahmad menangis rahimahullah. Subhanallah. Seorang yang sudah belajar sedemikian rupa, tapi masih menulis surat minta kepada Imam Ahmad dituliskan sunnah yang beliau pegang. Ya, dan sangkaan saya, Musaddad ini bukan tidak mengerti, dan bukan beliau tidak paham apa yang ditulis oleh Imam Ahmad di dalam suratnya. Tapi itu kebiasaan dari para ulama ahli hadits di masa dahulu. Kalau mereka berguru dari guru, maka itu ilmu diambil dari semua sumber, dari semua gurunya, dan dia tampakkan dirinya seakan-akan dia tidak tahu, padahal dia sudah pernah belajar. Iya. Dan itu mungkin adabnya Musaddad rahimahullahu ta'ala di dalam surat ini. Riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menceritakan bahwa dirinya menjumpai lebih dari 1000 guru. Semua gurunya beliau ambil dan beliau timba dari guru itu. Banyak pembahasan di seputar akidah, di antaranya iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya. Itu ada jadi dari lebih 1000 guru itu diajari Al-Bukhari seperti itu. Jelas ya? Ini dari kebiasaan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini orang yang sudah belajar saya masih tetap minta supaya diberi wejangan
dikuatkan, saling kuat menguatkan, saling mengingatkan. Nah, ini pintu keselamatan di tengah fitnah. Pintu keselamatan di tengah fitnah. Makanya bagi siapa ingin teguh dan tegar pada saat fitnah itu terjadi, jalannya itu adalah dia belajar. Dia selalu berhubungan dengan para ulama. Ini yang dilakukan oleh Musaddad. Dan ini bukan orang yang baru belajar, bukan orang yang baru kenal sunnah. Ya, bukan orang yang baru kenal sunnah. Ini seorang imam besar, Musaddad itu bukan sembarangan. Sampai Al-Bukhari berkata di sahihnya, Al-Bukhari itu biasanya di kitab sahihnya itu kalau disebut rawi, disebut saja namanya begitu, tidak disebut apa-apa. Menceritakan kepada kami si fulan, dari fulan, dari fulan. Tidak dipuji, tidak, cuma disebut saja begitu. Tapi Musaddad pernah disebut oleh Al-Bukhari di Kitabul Hajj, di pembahasan di Kitabul Hajj. Kata beliau, haddatsani Musaddad wa huwa Musaddadun kasmihi. Kata Al-Bukhari menceritakan kepada saya guru Musaddad. Dan guru saya ini Musaddad, dia Musaddad seperti namanya. Musaddad itu kalau bahasa Arab artinya orang yang lurus sekali, tidak ada bengkoknya. Kalau punya panah itu kan, orang yang pakai panah itu dimaklumi, dia timbang betul panah itu, diluruskan. Jangan sampai timbangannya berat sebelah. Itu orang yang mengukur panah itu, lihat, itu lurus sekali. Nah, itu meluruskan panah seperti itu tasdid dalam bahasa Arab. Nah, itu Musaddad. Dia ini orang lurus sekali. Ya, lurus sekali. Menurut Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, di masa fitnah juga masih minta wijangan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini beda dengan etika dan akhlak para penuntut ilmu sejumlah dari kaum muslimin di masa sekarang. Sudah tahu itu tempat banyak syubhatnya, sudah tahu ini banyak hal yang saya tidak tahu. Mungkin saya kalau mendengar orang ini saya disesatkan, mungkin kalau saya baca di halaman ini saya akan menerima banyak kerancuan. Dia sudah tahu itu, masih saja dia ikut di situ, dia baca. Iya. Nah, ini dari musibah. Itu yang menyebabkan banyak orang yang terpalingkan dari kebaikan. Beda dengan orang di masa dahulu. Orang di masa dahulu itu dia tahu belajar itu kemana. Dia ngerti ilmu itu diambil dari siapa. Dia punya ketakwaan. Dia tahu bahwa orang yang berhak dia mendengar berbicara tentang ilmu itu adalah si fulan. Mengerti? Dan dia juga tahu kalau dia mendengar selain daripada si fulan dan fulan, orang-orang yang berhak ini, dia itu jatuh di dalam dosa. Itu dia mengerti. Kalau sekarang beda. Ambil aja semuanya, dengarkan. Kalau ada baiknya ambil, kalau tidak ada baiknya tinggalkan. Masya Allah. Jadi murid dididik menjadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah semua. Itu kan orang sudah belajar kalau kayak gitu, dia bisa milah-milah. Kalau orang yang belajar itu datang ke guru itu kalau dia guru yang baik, dia ajarkan pasti ke muridnya, kamu begini, jangan begini. Harus begitu guru. Apalagi di masa banyak ujian-ujian dan cobaan. Iya. Banyak ujian dan cobaan. Ya kalau dia tidak memberi ujian kepada muridnya seperti itu bukan guru yang baik namanya. Bukan guru yang lurus jalannya. Dan tidak seperti itu metode para ulama di dalam mengajarkan ilmu. Ini kalimat-kalimat saya ini memang agak berat ya, untuk banyak kita di masa sekarang. Sebab dianggap itu adalah kalimat terlalu menyudutkan orang. Kurang bersahabat, katanya. Kurang hikmah. Ya, hikmah ya, hikmah tanda petik. Ya. Ini pemahaman sebagian orang itu menyampaikan agama dengan keinginannya sendiri. Dia tidak nilai bagaimana Nabi menyampaikan, para sahabat menyampaikan. Baik. Kemudian yang kedua, jadi kita sudah ambil pelajarannya bahwa seorang
penuntut ilmu itu seperti Musaddad ini saja sudah luar biasa di dalam ilmu, masih saja minta kepada Imam Ahmad untuk diterangkan kepadanya sunnah yang dia pegang. Sunnah yang dia pegang. Iya. Kemudian yang kedua, perhatikan di masa fitnah itu, apa yang dibahas oleh para ulama di masa fitnah? Apa yang bisa meneguhkan seseorang itu? Iya. Kalau dibawa pembahasan tegar di atas sunnah, teguh, istiqamah di atas agama, istiqamah hingga sakaratul maut, husnul khatimah, istiqamah di alam kubur, istiqamah di akhirat. Itu kalimat-kalimat indah, kita semua ingin mendapatkannya. Tapi jangan berangan-angan kalau tidak menempuh jalan-jalannya. Untuk mendapatkan hal tersebut, itu ada jalannya. Itu ada metodenya. Itu ada jalurnya. Diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah mewariskannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Dan itu berjalan dari generasi ke generasi. Memegang jalan itu, itulah jalan keselamatan. Itulah sunnah yang dimaksud oleh siapa? Musaddad di sini. Tuliskan kepada saya sunnah Rasulullah, itu yang dia maksud. Ya, dan Imam Ahmad juga menuliskan kepadanya sunnah yang dia inginkan. Kalau kita baca risalah ini, semuanya pembahasan tentang akidah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Itu harus ada. Membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Jelas ya? Seorang guru itu kalau dia bicara, misalnya dia jaga orang-orang yang di depannya, ya sudah, dia nggak usah bicara yang jelek-jelek, yang baik-baik aja. Maksudnya dia cerita nggak usah nyinggung orang kalau dia salah. Ada orang salah begitu, biarkan saja. Nah, itu bagus itu. Langsung meludak followernya itu. Jelas ya? Banyak pengikutnya. Tapi kalau dia menempuh jalan Nabi SAW, ya, jalannya Nabi itu, Nabi SAW itu menyelamatkan para sahabat dari jurang-jurang neraka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kalian dulunya itu di atas satu jurang ke neraka. Lalu Allah bebaskan kalian darinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu guru yang baik itu, dia tidak mau melihat apa yang dibilang oleh manusia. Suka tidak suka itu bukan urusan manusia. Yang dia lihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu seorang alim ketika dia berbicara sesuatu, ditanya pertanyaan, yang pertama dia pikir itu jawabannya ini menyelamatkan dia di depan Allah atau tidak. Bukan dia berpikir bagaimana memberi solusi untuk orang yang bertanya. Tapi dia pikir dulu jawabannya ini bagaimana nanti kalau ditanya pada hari kiamat. Nah, itu seorang alim seperti itu. Tapi kalau dapat di masa sekarang, ya masuk di dalamnya orang-orang, kalau mereka hidup di masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nah itu sudah habis semua itu. Dianggap kepada ahlul bidah dan kesesatan. Tapi sekarang Masya Allah bisa masuk dengan pakaian sunnah, bisa masuk sebagai orang-orang yang mengajak kepada apa? Kebaikan. Hal-hal yang seperti ini kalau tidak diingatkan, itu berbahaya untuk para penuntut ilmu secara khusus. Coba bayangkan, sudah belajar Masya Allah menuntut ilmu, hafal 30 juz. Ya. Tiba-tiba Masya Allah suara kamu ini indah juga. Kamu besok coba ikut-ikut lantunkan nasyid di sana. Ya. Berubah profesi jadi penasyid. Dari mana asal muasalnya? Itu jangan kamu fokus di Al-Quran saja. Ya. Orang belajar itu tidak mesti dia jadi alim. Memang kalian semua mau jadi ulama. Harus ada juga di tengah umat ini seorang pebisnis, seorang
pemimpin, seorang begini dan begitu. Ya, kalau dengar ucapannya itu benar-benar juga ya. Tapi itu syubhat syaitan namanya. Mau melarikan manusia dari apa? Mau melarikan manusia dari ilmu. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Kalau guru tidak menerangkan, ya diam-diam saja, kan kasihan. Orang-orang yang belajar ini sudah bagus di atas jalur, tiba-tiba dipalingkan. Keluar dari apa? Keluar dari jalan. Makanya kalau ketemu seorang guru yang kenal dengan sunnah, itu dari nikmat Allah yang sangat disyukuri. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat disyukuri. Iya. Kata Imam Ahmad, beliau menangis, beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaz'umu hadzal Basri, orang Basra ini Musaddad, dia menyangka annahu qad anfaqa 'alal ilmi malan 'azima. Dia sudah menginfakkan harta yang banyak untuk mencari ilmu. Nah, itu di masa dahulu ya. Orang kalau mau belajar itu memang betul-betul keluar biaya kalau di masa dahulu. Dan itu luar biasa biayanya. Iya. Sampai kata sebagian ahli hadis, man talabal hadis faqad aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia nanti akan bangkrut. Ya bangkrut karena dia jual semua harta bendanya untuk melakukan perjalanan, untuk membeli kertas, untuk membeli pena. Ya. Dan waktu itu bukan seperti sekarang, pena dan kertas itu gampang. Ya. Bukan seperti sekarang mau belajar dengan sangat mudahnya melakukan perjalanan ribuan kilo hanya beberapa jam saja. Di masa dahulu itu kalau orang mau pergi belajar, kadang dia tinggalkan keluarganya berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Iya, ada yang bertahun-tahun. Itu di masa dahulu. Yang banyak harta yang dia keluarkan. Makanya Imam Ahmad itu rahimahullah, itu sampai di usia tua pun, beliau masih seperti itu. Ya kalau sudah tiba ke Baghdad, sudah mau habis bekalnya, balik lagi ke Baghdad. Ya. Beliau bekerja lagi, kumpul duit, setelah itu jalan lagi, kemana? Makanya kadang sejumlah ahli hadits itu melakukan perjalanan berulang kali. Maka menuntut ilmu itu ada pengorbanan. Pengorbanan dari sudut waktunya, pengorbanan dari sudut batinnya, pengorbanan dari sudut hartanya, pengorbanan dari sudut materinya, pengorbanan dari perasaan, meninggalkan orang yang dia cintai, meninggalkan kampungnya, tanah airnya. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu dilakukan oleh para penuntut ilmu. Untuk orang yang mau belajar. Sebab ilmu itu derajat yang paling tinggi setelah kenabian. Derajat yang paling tinggi setelah apa? Setelah kenabian. Tidak ada pintu ibadah yang lebih mulia, lebih luas kebaikannya, melebihi pintu ilmu setelah pintu kenabian. Iya. Makanya orang yang masuk di dalamnya, itulah orang yang kaya dengan sebenar-benar kekayaan, yang hakikatnya kaya. Orang yang Allah beri petunjuk, dia senang kepada ilmu, cinta kepada ilmu, itu dia diberi anugerah oleh Allah, tidak ada tiaranya. Ya. Karena ilmu itu, itulah yang mengangkat derajat, membuat kedudukan itu menjadi tinggi. Baik. Jadi Musaddad ini beliau menghabiskan harta yang banyak untuk belajar. Kemudian kata Imam Ahmad, wa huwa la yahtadi ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belum mendapat hidayah kepada sunnah Rasulullah. Maksudnya belum mendapat hidayah, belum sempurna hidayahnya. Iya. Sebab biasanya kalau dia adalah seorang yang sudah sempurna di atas hidayah, dia adalah imam, panutan di dalam agama. Malah dia adalah rujukan manusia ketika terjadi fitnah. Rujukan manusia ketika terjadi apa? Terjadi fitnah. Makanya Qarun itu ketika
dia keluar dengan pakaian kemegahannya, itu membawa fitnah kepada manusia. Jadi sebutkan kisah itu di surah Al-Qasas untuk menjadi renungan bagi kita umat Islam. Fakharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin 'adzim. Maka keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya. Ini Qarun yang kaya raya ini, yang kekayaannya itu sulit digambarkan. Bayangkan kunci-kunci perbendaharaan harta yang tempat simpan hartanya. Ini baru kuncinya ya, rumah atau peti atau apa, kunci-kunci dia. Baru kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Iya. Tidak bisa dipikul oleh orang-orang kuat sedemikian banyak. Ini baru kuncinya saja. Makanya kita ini di Indonesia, kalau kita gali-gali, terus dapat misalnya harta berharga, orang Indonesia bilang harta apa? Harta karun. Itu Qarun itu. Sudah menjadi perumpamaan, saking banyaknya hartanya Qarun. Jadi bisa dibayangkan Qarun ini di masa itu, keluar dengan pakaian kemegahannya. Apa yang terjadi? Terfitnahlah sebagian manusia. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Wahai andai kata, saya dapat seperti yang dimiliki oleh Qarun. Qarun ini sungguh dapat bagian yang besar. Ini hati-hati ya. Kalau mau teguh di atas agama, tidak boleh ada sifat seperti itu. Ini bahasa orang yang ingin dunia. Datang dalam bentuk penjelasan sifat orang yang ingin dunia. Ini yang termakan fitnahnya Qarun. Tapi kalau dia hidup, kehidupannya untuk akhirat, insya Allah dia tidak akan seperti itu. Itu pemahaman kebalikannya. Kalau dia hidup untuk akhirat. Makanya setelah selesai kisah Qarun ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan kaidah kehidupan. Tilkat darul akhirah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat, itulah surga. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak pula menghendaki kerusakan. Jadi tidak ada ketinggian seperti Qarun, bangga, tidak pula berbuat kerusakan seperti Firaun yang diceritakan sebelumnya di surah itu. Tapi dia betul-betul menghendaki kehidupan akhirat. Itu kunci istiqamah. Itu kunci seorang teguh di atas agama. Dan itu harus dia pupuk di hatinya. Dipupuk di hati. Sekarang sudah tahu, Masya Allah, benar ya. Kita harus cinta akhirat. Dunia ini kegelapan yang bisa membahayakan hati. Oh, sudah paham. Terus apa yang dia lakukan? Ya begitu-begitu saja. Tidak ada kegiatan, tidak ada kerjaan. Itu menghayal namanya. Menghayal. Iya. Oh, saya harus cinta akhirat. Tapi jarang dia belajar, jarang baca Al-Quran. Tidak dia jaga dzikirnya, tidak dia jaga sholat 5 waktunya. Nah, ini kan namanya dia sendiri yang merusak hatinya. Jadi itu harus dia pupuk di hati itu, selalu terang benderang kehidupan akhirat di dalam hati. Kalau sudah seperti itu, maka itu adalah modal besarnya. Iya. Jadi orang ini sudah terfitnah. Kenapa? Karena ingin dunia. Wahai yang dikata kami dapat seperti yang didapatkan oleh Qarun. Qarun ini luar biasa. Dapat bagian yang besar sekali. Lihat, siapa yang teguh waktu itu? Dikatakan dalam ayat setelahnya, waqala alladziina utul ilm, dan berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, betapa celakanya kalian. Wahai orang-orang yang ingin seperti Qarun. Qarun ini kafir. Kafir terhadap Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Kafir terhadap nikmat Allah. Iya. Harta yang diberikan kepadanya itu adalah ujian, tambahan siksaan untuknya di dunia dan di akhirat. Maka betapa kali kasihannya kalian yang ingin seperti Qarun. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan.
Ketahuilah bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal salih. Itu kalau keyakinan, ya, subhanallah. Satu kebaikan di akhirat itu tidak ada apa-apanya dunia ini. Sampai Nabi menggambarkan ketika beliau naik ke atas mimbar ingin memetik sebagian buah, ranting buah di sorga, tapi beliau urungkan. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau katakan, andai kata saya petik hal itu, saya petik buah-buah itu, kemudian kalian mencium baunya, kalian tidak ada lagi selera hidup di dunia. Ngapain hidup lagi? Sudah mencium kenikmatan yang dahsyat tersebut, nggak ada lagi selera. Bisa tergambar hal yang seperti itu. Atau saya kasih perumpamaan masa kini. Ini anak-anak muda yang terkapar jadi mayat-mayat cinta. Kadang seperti itu. Kalau sudah diputuskan, waduh, tidak ada lagi gunanya saya hidup. Jelas ya? Ini orang kena penyakit saja. Ini orang sakit ya, yang kayak gini ini orang sakit. Orang sakit seperti ini saja, kadang kayak gitu modelnya. Ini kenikmatan surga tidak bisa dilukiskan dengan sesuatu apapun. Kalau ada penamaan sama dalam penamaan saja, tidak sama dalam hakikat. Iya. Mau dibandingkan dengan kehidupan dunia, subhanallah, nggak ada. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Ada syaratnya tapi orang yang beriman dan apa? Beramal salih. Makanya orang yang mau istiqamah, jalurnya itu selalu ilmu. Dan ini jalannya musaddad memang. Tanya kepada ulama, tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, beliau tambah lagi mempelajari hal tersebut. Iya. Itu tabiat fitnah. Kalau terjadi fitnah, begitu fitnahnya datang, orang-orang jahil kurang ilmu langsung menyambut. Wah, fitnah itu. Ikut larut dalamnya. Tapi orang berilmu, mereka yang teguh, tegar. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau datang, itu setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah. Kalau kayak gini modelnya. Orang jahil dia nggak ngerti, masuk aja, ikut aja, senang aja. Nanti setelah fitnahnya bikin prahara, membuat kehancuran, malapetaka di sana sini, barulah orang jahil berkata, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Nah, itu perbedaan antara orang yang berilmu dan apa? Orang yang jahil. Karena itu orang-orang yang berilmu tahu, kalau ada kejadian-kejadian tertentu dia ngerti. Ini kalau seperti ini keadaannya, akibatnya akan begini. Ya. Mereka bukan pesulap, bukan dukun. Bisa menebak sana sini. Itu ilmu. Ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan di dada orang-orang yang berilmu. Itu tidak muncul begitu saja. Ada proses belajar. Dia menghafal dan terus mengulangi. Ya, menggembleng diri di tengah ujian dan cobaan. Teguh di atas sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Begitu selesai membaca kitab Musaddad ini, fakataba ilaih, maka Imam Ahmad membalas tulisannya, membuat surat. Suratnya panjang ya, saya ingin baca pendahuluannya saja. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin baqaya min ahli ilm. Segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap zaman ada orang-orang yang berilmu tersisa. Iya, ini benar ya, subhanallah. Ini dari nikmat Allah. Kita di masa serusak apapun, pasti akan tetap ada sekelompok orang-orang yang berilmu di masa itu, dimanapun masanya. Dan itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Karena itu telah mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum." Wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisih mereka, orang yang menggembosi, menghinakan mereka,
sampai nanti datang hari kiamat. Ini satu kelompok dari umat yang selalu menampilkan kebenaran, tidak ada modelnya dia diterima oleh semua manusia. Itu tidak mungkin. Mau jadi seorang imam dalam agama, seorang panutan yang mengukir sejarah, lalu dia pengen dipuji oleh seluruh manusia, itu tidak ada ceritanya. Tidak pernah dipikirkan oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang berilmu. Bukan cari permusuhan. Bukan seperti sebagian orang ya, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Masya Allah, bagus juga jawab. Ya. Bagaimana kebenaran itu walaupun pahit? Ya, ada yang ini sikat aja. Akhirnya menjadi orang-orang yang aneh di tengah masyarakat. Ini keliru jalannya, itu tidak benar. Tapi maksudnya seorang yang berilmu itu, ketika dia menyampaikan hal yang benar, itu pasti ada orang-orang yang tersinggung, ada orang yang tidak suka. Iya. Makanya kata guru kami Syekh Mukbil, rahimahullah, kamu kalau pengen semua orang suka sama kamu, caranya kamu ambil bantalmu, bawa selimutmu, pergi ke tempat tidur sana. Ya. Nah, itu tidak ada yang mengganggu kamu. Tapi kalau pengen ilmu, lihat Imam Malik rahimahullah. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, apa yang diucapkan oleh manusia kepada saya? Kata orang-orang, ada yang memujimu, ada yang mencelamu. Ini Imam Malik rahimahullah. Ada yang memujinya dan ada apa? Yang mencelanya. Kata Imam Malik, alhamdulillahilladzi lam yajma'akum ala dammi. Kata Imam Malik, alhamdulillah yang tidak menjadikan mereka semua berkumpul mencela saya. Kalau semuanya mencela saya, itu baru masalah. Tapi kalau ada mencela dan memuji, itu biasa. Ya, itu biasa. Karena itu para nabi dan para rasul, ada yang menjawab dakwah mereka, dan ada yang tidak menjawab dakwah mereka, kafir terhadap mereka, bahkan keluarganya yang terdekat. Ada yang sebagiannya anak-anaknya. Ada nabi yang diselisihi oleh istri-istrinya. Kurang apa? Kurang hikmah apa para nabi dan para rasul? Kurang ilmu bagaimana? Hidayah itu di tangan Allah. Jangan menganggap bahwa hidayah di tangan kita. Kita bisa memasukkannya ke hati manusia. Kita itu punya hidayah dalam bentuk menyampaikan yang benar saja. Itu hidayah yang kita punya. Kita sampaikan yang benar, syariat Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan cara yang paling mudah diterima oleh manusia. Dengan cara yang paling lembutnya. Dia dapat hidayah senang atau tidak senang, itu bukan urusan kita. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menulis surat ini, beliau sudah terangkan, beliau katakan segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap masa ada sekelompok dari ulama yang tersisa. Selalu ada. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisih mereka atau orang yang mencela mereka. Kata Imam Ahmad, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka ini, orang yang berilmu yang tersisa ini, tugas mereka mengajak siapa yang tersesat mengajak siapa yang tersesat menuju kepada petunjuk. Itu tugas mereka. Itu tugas ahlul ilm. Kalau ada orang yang menyimpang, ada orang yang tersesat, lihat saja di Imam Ahmad rahimahullah. Ini musaddad bin musarahat ini bukan orang tersesat. Tapi subhanallah, penuntut ilmu harusnya dengan kadar yang dia infakkan, dengan ilmu yang sedemikian banyak, harusnya dia sudah menjadi tokoh imam dalam sunnah. Tidak ragu. Tapi masih juga menulis surat ke Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad menangis akan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kita hitung-hitung, mungkin diri kita lebih banyak lagi harus ditangisi. Kalau kita hitung kepada diri kita, sangat banyak hal yang harusnya kita tangisi. Jadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, tugas mereka yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang tersesat menuju kepada petunjuk. Wa yanhauna 'anil rada. Dan mereka melarang dari hal-hal yang bisa membinasakan.
melarang dari hal-hal yang bisa membinasakan. Ahlul ilmi itu tajam pandangannya. Kalau terjadi sesuatu dia lihat ini hal yang berbahaya, perkara yang bisa membahayakan, bisa membinasakan. Ya. Karena itu memang ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka pelajari. Tapi bersamaan dengan itu, bagaimana cara mereka mengobatinya? Ini bahasa Imam Ahmad ini luar biasa ya, mengajak orang yang tersesat kepada hidayah, kepada petunjuk. Iya. Dan melarang dari ar-rada, kebinasaan. Wa yuhyuna bi kitabillahi al-mauta. Dan orang-orang yang berilmu ini itu menghidupkan orang-orang mati dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah yang mereka pelajari, yang mereka pegang, yang mereka ajarkan, mereka menghidupkan orang-orang yang mati. Iya. Ya luar biasa ya. Di kalangan ahlul ilm, orang mati bisa dihidupkan. Kalau sekarang dokter secanggih apapun, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Hah? Kalau ada yang bisa menghidupkan orang mati, itu ceritanya cuma di film sinetron saja. Ada orang mati bisa hidup pergi balas dendam. Ya. Tapi kalau mau lihat orang yang menghidupkan orang mati benaran, nah itu para ulama. Mati apa di sini? Bukan mati fisiknya. Orang yang tidak mengenal hidayah, tidak mengenal petunjuk, itu di dalam bahasa Al-Quran dihitung sebagai orang yang mati. Itu bahasa Al-Quran. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mati, dia mayat, bangkai, kemudian kami hidupkan dia? Ini kata para ulama, dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan keimanan, dihidupkan dengan petunjuk. Kami hidupkan dia, kami beri dia cahaya, dia berjalan di tengah manusia. Ini orang yang mengenal Islam, mengenal petunjuk. Dia mayat dibangkitkan, hidup lagi. Iya, hidup lagi. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mayat dalam kegelapan tidak mau keluar? Nah, itu orang yang tidak mau belajar, berpaling dari ilmu. Itu bahasanya itu kegelapan. Ini kalau dapat pada hati sudah ada jenuh pada ilmu, turun tensinya atau turun semangatnya di dalam belajar, ada bentuk futur, itu harus diobati segera. Dia harus hati-hati, segera dia mohon kepada Allah agar supaya dia diampuni dalam hal itu. Dan dia mohon supaya dia diberi apa? Petunjuk dan hidayah. Diberi petunjuk dan hidayah. Baik, jadi ilmu itu menghidupkan. Di antara lataif ya dalam tafsir, ketika disebutkan ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang tidak bisa membaca, maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, seorang Rasul diutus. Itu bahasanya ba'atsa, diutus. Ba'atsa itu tahu kalau dalam bahasa Arab. Ba'atsa itu orang yang sudah terkubur dibangkitkan. Itu ba'atsa namanya. Ya. Ada. Silakan kalau ada dulu. Baik, kata beliau yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta. Orang-orang yang berilmu ini dengan kitab Allah yang mereka pelajari, mereka menghidupkan orang-orang yang mati. Wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahli war rada. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka pelajari, mereka menghidupkan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sudah jatuh di dalam jurang kebinasaan. Iya. Ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Memberi kehidupan. Memberi kehidupan.
Itu akan terasa nanti. Apabila ada orang-orang yang pernah mengenal kebinasaan dalam hidup, kehancuran, jatuh di dalam kekufuran, di dalam bidah, kemudian dia kenal sunnah, maka dia akan tahu betapa ilmu itu menghidupkannya. Betapa ilmu itu menghidupkannya. Iya. Dan itu alhamdulillah, orang-orang yang belajar itu, setiap kali mereka belajar, selama masih belajar dan mengajar, itu setiap harinya bertambah keyakinan. Dan itu ciri ilmu yang benar. Jadi kalau seorang belajar, semakin dia belajar, semakin dia yakin, dan semakin teguh di atas kebenaran, itu ciri dia benar jalannya. Ciri dia benar jalannya. Dan kebanyakan para ulama, para imam, kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Jadi dua yang menghidupkan, kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad, kam min qatilin li iblis qad ahyaw. Betapa banyak orang yang sudah terkapar mati oleh iblis kembali dihidupkan oleh orang-orang yang berilmu. Iya, iblis dan para tentaranya, syaitan ini, misinya menyesatkan manusia, mencari pendukung sebanyak-banyaknya. Maka dibunuhlah banyak manusia supaya jatuh di dalam kesesatan. Orang-orang yang sudah terbunuh oleh iblis itu dihidupkan kembali orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu, wa kam min dhalin ta'ihin qad hadaw. Dan betapa banyak orang tersesat, kebingungan, itu diberi hidayah oleh orang-orang yang berilmu ini. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Betapa indah pengaruh-pengaruh mereka di tengah manusia. Ya, makanya kalau pengen pahala yang tidak terhingga, pahala yang paling besar, itu naiklah ke tingkatan orang-orang yang berilmu. So, orang-orang yang berilmu itu berilmu dan beramal dan berdakwah dengan ilmunya, itu mendekati kedudukannya para nabi dan para rasul. Bahkan mereka adalah pewaris-pewaris para nabi dan para rasul, dan menggantikan tugas para nabi dan para rasul. Coba betapa banyak manusia yang tersesat. Tersesat ini dua makna ya. Ada yang tersesat keseluruhan, misalnya dia kafir, dia jatuh di dalam bidah yang menghancurkan, diberi hidayah oleh para ulama, masuk kembali ke dalam Islam, atau dia kembali kepada jalan yang lurus. Atau dia tersesat di satu masalah, ketemu orang yang berilmu, diterangkan kepadanya yang benarnya, maka dia kembali lagi kepada jalan yang lurus. Iya, itu cuma perlu guru, dia perlu tanya kepada orang yang berilmu, agar supaya dia diberi hidayah di dalam hal tersebut. Jadi pengaruh mereka itu paling bagus, dan itu pahala yang tidak terhingga. Karena itu amalan jariah yang tidak terputus itu salah satunya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu atharahum. Sungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Itu salah satu penafsirannya, dihidupkan dengan ilmu. Dan kami yang mencatat jejak-jejak mereka. Salah satu penafsirannya, mencatat dari amalan-amalan kebaikan yang mengalir, yang dia tinggalkan di tengah manusia. Dan tidak ada yang lebih hebat daripada ilmu di dalam hal itu. Iya. Makanya orang yang belajar, orang yang sampai kedudukan para ulama, ini orang paling banyak kebaikannya. Semisal dengannya orang yang berada di sekitar ulama ini. Ada orang-orang yang dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Tapi mungkin pahalanya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pahala untuk orang ini. Iya. Pada
seorang syekh yang bernama Hamad bin Atiq. Dia mufti tanah Hijaz di masa dahulu, beberapa ratus tahun yang lalu. Beliau ini anak seorang fakir, ya, biasa ke masjid, cerdas, terlihat. Tiba-tiba suatu hari nggak kelihatan di masjid. Penduduk masjid pun tanya, kemana anak ini? Maka ada salah seorang di situ dari orang yang baik, subhanallah. Nah, disebut namanya di biografinya. Sebut orang baik begitu. Dia datang ke rumah Ibn Atiq itu. Dia tanya, mana anak itu? Kata ibunya, anak ini sedang kami persiapkan untuk berangkat kerja ke Kuwait. Waktu itu Saudi masih apa namanya, negeri miskin waktu itu. Mau dipersiapkan bekerja kemana? Ke Kuwait. Kata orang yang soleh di masjid ini, katanya dia ini nggak cocok untuk bekerja. Dia cocoknya belajar. Cocoknya belajar. Tapi kami ini perlu nafkah. Tidak ada yang menafkahi kami. Kami harus kirim anak ini bekerja. Kata orang soleh ini, saya kirim dia belajar, seluruh nafkah kalian saya yang tanggung. Iya. Maka beliau kirimlah Syekh Hamad bin Atiq ini belajar ke Riyadh. Waktu itu bumi ilmu di Riyadh. Banyak para ulama di sana. Dan kembali beliau menjadi orang yang sangat bermanfaat. Negerinya bahkan untuk tanah Hijaz semua, Mekah, Madinah, itu merujuk kepada fatwa-fatwa beliau. Kira-kira antum bisa bayangkan betapa banyak pahala orang yang membiayai Syekh Hamad bin Atiq ini belajar. Dia ini menjadi sebab. Ini anak menjadi seorang alim yang bermanfaat bagi manusia. Jelas ya? Jadi kadang ada pintu kebaikan itu kita bisa lakukan, cuman kadang ya seperti itu. Masa kita ini selalu harus kita renungi. Ingat, kita ini berasa di masa yang kita harus lebih banyak menggembleng diri kita. Iya. Menggembleng diri kita. Mungkin ada pintu kita bisa membantu para penuntut ilmu menjadi orang tua asuh. Ya santai-santai juga. Oh, itu gampang, terima saja. Nah, padahal itu kebaikan belum tentu dia berulang untuk dia misalnya. Jelas ya? Sama dengan orang-orang yang dalam kegiatan kebaikan seperti ini misalnya, menjadi orang yang menyiapkan fasilitas, orang belajar, orang mendengar ilmu. Ya. Dia mungkin bukan orang yang berbicara, tapi dia memfasilitasi manusia belajar. Membuat masjid, tempat-tempat ibadah, memudahkan para penuntut ilmu belajar. Itu orang-orang pahala juga mengalir untuknya. Pahala mengalir untuknya. Maka jadilah orang yang berilmu. Jadilah orang yang belajar ilmu. Dan jadilah orang yang cinta kepada orang yang berilmu dan cinta kepada orang yang belajar ilmu. Dan jangan jadi orang yang keempat. Orang keempat ini, itu dari segala sudutnya, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya. Jadi kalau misalnya dianggap dirinya saya tidak mampu belajar, IQ saja kurang. Walaupun ini kalimat sebenarnya kalimat berasal dari orang putus asa ya. Tapi kalau ada yang seperti itu berbicara, maka dia jangan luputkan kebaikan untuk dirinya. Banyak pintu ilmu yang lain. Iya. Dia tetap hadir di majelis talim. Hadirnya saja walaupun dia duduk di situ ngantuk, itu tetap dapat pahala. Ya, tapi jangan ngantuk ya kalau datang pengajian. Ini saya hanya berbicara tentang pahala saya. Bukan saya suruh orang ngantuk. Ya. Dia hadir, walaupun dia tidak paham nilainya, tapi dia ingin hadir. Itu dari sebab Allah menjaga dia, memberi istiqamah untuknya. Ini hal-hal perlu dipahami. Ya. Sampai sekarang kita kena ujian ya, ini ujian kita, ini fitnah dengan HP-HP yang berada di tangan ini. Itu fitnah ya, subhanallah. Kalau kita tidak bersegera dengan kebaikan, menggunakan HP itu dengan baik, betapa banyak masalah untuk kita terkait dengan HP.
Padahal jempol itu kalau dia pakai, cuma ngirim-ngirim saja ke teman-temannya, ada taklim, ada kajian, dia sudah dapat pahala kan begitu. Saya nggak bilang kirim faidah-faidah ya. Sebab sekarang ini share-share faidah ini, saya takut-takut juga untuk orang-orang pemula ini. Saking semangatnya semua dia share. Ya, ular pun dia share juga. Tahu bahasa ular? Di masa dahulu itu ahli hadits, kalau orang yang ngambil sembarangan tidak periksa-periksa, itu pencari kayu bakar di tengah malam. Dia pergi cari kayu bakar tengah malam, tidak bawa lampu. Bagaimana caranya dapat kayu? Cuma meraba-raba. Yang panjang-panjang lurus, ini kayu nih. Panjang-panjang lurus kayu. Dapat panjang-panjang lurus ular, masukin juga sama dia. Dia kena gigit sama ular. Nah, itu pencari kayu bakar di malam hari namanya. Dapat faedah, dapat informasi, dapat ini, oh langsung ini bagus ini kayu. Dia belum tahu bahwa itu kalau di kalangan orang yang berilmu dikasih seperti itu mungkin dipentungi kepalanya. Ini kamu kasih racun ke saya. Jelas ya? Apalagi kalau dia sampaikan hadits-hadits lemah, hadits-hadits palsu. Ini jangan sampai bersyirikat dalam berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia share dari orang yang jelas, dari sumber yang terpercaya, guru yang benar, itu nggak ada masalah. Itu bagus. Itu peluang amal di situ. Ya, tapi kalau berita pengajian yang baik dari guru yang baik, lurus akidah dan manhajnya, dia bagi ke orang, dia ikut dapat pahala. Ya. Ada orang dapat hidayah, dia menjadi sebab, itu lebih baik untuknya daripada dunia dan segala isinya. Daripada dunia dan segala isinya. Baik. Kemudian kata beliau dari tugas orang yang berilmu ini, yamfuna an dinillahi tahrifal ghalib. Mereka meniadakan dari agama Allah tahrif, pembelokan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Makanya orang-orang yang berilmu itu orang yang paling pertengahan, orang yang paling seimbang, paling wasatiyah. Kalau bahasa orang sekarang paling moderat, itu orang yang berilmu. Makanya tidak usah bicara tentang moderat itu kepada orang yang berilmu, sebab dia orang yang paling bagus, paling lurus sikapnya. Jelas ya? Orang-orang yang ekstrim menyimpang, ada yang menyimpang, ada yang ekstrim, itu orang yang berilmu yang mengingatkan tentang sikap ekstrim tersebut. Dan itu tugas mereka. Wantihalal mubtilin. Dan mereka juga memelihara agama Allah ini dari jalannya ahlul batil. Kalau ahlul batil itu tugas ahlul ilm, menerangkan kebatilan mereka. Ya. Wa ta'wilil jahilin, wa ta'wilal jahil, wa ta'wilad dhalin. Dan mereka yang menerangkan, menjaga agama Allah ini, membersihkannya dari takwil orang-orang yang tersesat. Jadi kalimat dari Imam Ahmad beliau ambil dari sebuah hadits ya. Hadits yang hasan dari berbagai jalur periwayatannya. Dan itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Jadi kalau dia tidak memiliki fungsi-fungsi yang seperti ini, itu bukan orang yang berilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadad din min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Sungguhnya ilmu ini pada setiap masanya akan disandang oleh orang yang paling adilnya, paling pertengahannya, paling lurusnya. Apa tugas mereka? Perhatikan, ini tugas orang yang berilmu. Kalau lihat pada guru, dia lakukan 3 tugas ini, itu ciri guru yang bagus. Iya. Mereka membela agama Allah dari penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Mereka membela agama Allah dari jalannya orang-orang yang batil, ahlul batil. Dan mereka membela agama Allah dari takwilnya orang-orang jahil. Dari takwil orang-orang jahil. Itu tugas orang yang berilmu. Tugas orang yang berilmu. Baik. Dan ahlul batil ini, ahlul bidah yang ekstrim ini disifatkan oleh Imam Ahmad, alladzina aqadu alwiyat al-bidah. Yang mereka inilah yang memasang bendera-bendera bidah. Wa atlaqu inanal fitnah. Dan mereka ini yang melepas tali-tali fitnah. Mukhtalifina fil kitab. Mereka inilah ahlul bidah yang berselisih di dalam Al-Quran.
Yaquluna 'ala Allahi wa fillahi ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira wa fi kitabihi bighairi ilm. Dan ahlul bidah inilah yang berbicara tentang Allah, berbicara atas Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Dan maha suci Allah dari ucapan orang-orang yang zalim seperti ini, dengan kesucian yang paling tinggi dan besarnya. Ya, ahlul bidah begitu sifatnya. Sembarang berbicara atas Allah dengan nama Allah pada kitab Allah tanpa ilmu. Sembarangan saja. Ya. Sembarangan. Kadang menafsirkan sesuatu, tidak ada yang pernah mendahuluinya. Tidak ada yang pernah mendahuluinya. Nah, itu namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya orang-orang, subhanallah. Karena hafal Quran, dia tahu Al-Quran, bisa disebut halaman-halamannya, nomor-nomornya. Tapi kalau dia menafsirkan ayat, tafsir anta beranta, tidak tahu berasal dari negeri mana. Keluar dari kantongnya sendiri. Tidak ada yang pernah mendahulunya. Ya, jangankan dari orang yang berilmu, dari makhluk yang hidup pun tidak ada yang mendahulunya. Ini dari hal yang berbahaya, bicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Makanya perlu ada orang-orang yang berilmu menerangkan. Kalau orang-orang yang berilmu diam-diam saja. Oh, diam-diam saja. Ini masa kita moderat sedikit. Ya. Jangan terlalu keras terhadap orang. Ya, Masya Allah, memperbaiki dibilang keras. Sudah mau jatuh di jurang, jangan kamu tolong, itu terlalu keras. Terus bagaimana? Ya biarkan saja, kamu moderat, biarkan saja jatuh di jurang. Nah, itu bahasanya sebenarnya begitu hakikatnya. Dan mereka nggak paham, mereka berbuat seperti itu. Ya. Mereka berbuat seperti itu. Ulama itu ketika meluruskan, itu kecintaan terhadap umat Islam dan kecintaan terhadap agamanya. Cintaan terhadap agama. Makanya subhanallah, disebut ya dari Umar bin Khattab, beliau masuk ke sebagian wilayah Syam, mendapati orang-orang Nasara, orang sudah tua renta, tapi masih beribadah di gereja-gereja. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menangis melihat itu. Beliau menangis. Iya. Aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Beliau lihat ayat itu. Sudah bersungguh-sungguh di dalam beramal, bercapek-capek, tapi masuk di dalam neraka yang nyala-nyala. Nah, itu kan seperti itu, dia dibangun di atas keimanan. Dia capek apapun, melakukan ibadah apapun, ujungnya masuk ke dalam neraka. Umar menangis, kasihan kepada orang itu. Nah, itu rahmat umat Islam, rahmat para ulama. Terhadap orang kafir pun menangis seperti itu. Apalagi terhadap umat Islam. Apalagi terhadap ahlul bidah yang keliru jalannya, tapi masih umat Islam. Para ulama ketika berbicara itu karena rahmat terhadap mereka. Tapi bukan didiamkan. Mendiamkan namanya itu berkhianat terhadap agama. Apa jadinya kalau pada hari kiamat si alim berdiri depan Allah, kemudian ditanya, kenapa agamaku ya dirubah seperti ini, diperlakukan seperti ini, kemudian kamu diam-diam saja? Nah, itu pertanggungjawaban akan ditanyakan. Jelas ya? Tapi ini bagi sebagian orang yang tidak mengenal ilmu, liku-liku ilmu, itu hal-hal yang aneh dan asing. Ya. Baik. Maka di akhir dari khutbahnya ini, khutbah pendahuluannya, kata Imam Ahmad, "A'udzubillahi min kulli fitnatin mudillah." Maka kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang menyesatkan. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ini pendahuluan Imam Ahmad. Setelah itu baru beliau berkata amma ba'du. Amma ba'du. Kemudian beliau bawakan pembahasan-pembahasan seputar bagaimana teguh di atas Islam dan sunnah. Iya. Bagaimana teguh di atas Islam dan sunnah. Ini ada lebih daripada 60 pembahasan seputar pembahasan akidah. Dan inilah yang perlu dipelajari. Makanya kalau mau tegar di atas sunnah itu, ya ini sekarang ada istilah-istilah pemuda hijrah, walaupun bahasanya juga agak aneh saya dengar ya. Tapi saya anggaplah, tidak apa-apa, hijrah tanda petik. Ya. Sebab hijrah itu kalau asal kata penggunaan, hijrah itu artinya dari negeri kafir ke negeri
ke dini Islam. Itu asal penggunaan. Tapi memang kadang hijrah bisa bermakna hijrah dari maksiat kepada ketaatan, hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, hijrah dari lingkungan yang misalnya tidak bagus kepada lingkungan yang bagus. Itu ada secara bahasa. Tapi kalau asal penggunaan kata hijrah, itu asalnya kalau digunakan dalam Al-Quran, itu maknanya hijrah dari negeri kafir ke negeri apa? Ke negeri Islam. Kasihan juga kan kalau dikatakan pemuda hijrah. Oh, berarti kita klaim dia kafir tadinya, sekarang masih hijrah. Jadi saya agak aneh juga sebenarnya. Makanya saya bilang kasih tanda petik saja. Maksudnya hijrah yang saat itu tadi. Ya jelas ya. Ayo mau hijrah, mau istiqamah tapi tidak belajar. Ya, tidak belajar. Ya, hijrah apa? Yang penting ya nggak ada masalah penampilan, keren saja, nggak apa-apa. Hah? Itu yang rajin ke masjid, pandai baca Al-Quran, bagus melagu-lagu, baca Al-Quran. Jelasnya kalau taklim dia datang. Ya itu disyukuri, kita syukuri hal yang seperti itu. Tapi itu bukan jalannya. Oh jalan benar, belajar. Masih bilang kalau hijrah benar dia hijrah, dia pasti belajar. Sebab itu obatnya. Belajar, ambil kitab. Akidah dari akidah salaf seperti Imam Ahmad ini. Baca kepada guru dari awal sampai akhir sampai selesai. Itu baru benar berhijrah. Baru benar berhijrah. Sebab artinya dia bangun pondasi di dalam hatinya. Ada pijakannya untuk bisa istiqamah. Kalau seperti itu tadi, walaupun kita syukur ya, kita senang, banyak yang senang untuk beribadah, taatan, rajin sholat. Tapi kalau dia tidak punya hal ini, ya, jangankan orang yang tidak belajar, musaddad bi musarhat saja. Imam Ahmad menangis ketika beliau menulis surat seperti ini. Bagaimana pula dengan orang yang tidak pernah belajar? Dari keyakinan ahli sunnah, dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, yang merupakan ciri pembeda antara orang yang lurus jalannya dan orang yang tidak lurus jalannya. Ini hal yang dikenal di kalangan para ulama dari masa ke masa. Itu pembahasannya lebih terang daripada seluruh pembahasan fikih. Mau pembahasan sholat, pembahasan tohara, ini lebih terang dan lebih jelas. Kok tidak dipelajari? Makanya dari ciri ahlul bidah itu, kalau dia menggambarkan bahwa pembahasan akidah itu pembahasan sulit. Pembahasan akidah itu samar-samar. Itu ciri ahlul bidah. Kalau ahli sunnah tidak ada. Pembahasan akidah itu pembahasan yang paling terangnya, paling indahnya, paling memikat jiwa, paling menguatkan hati. Diulangi dalam sehari 1000 kali pun tidak apa-apa. Sebab itu adalah hal yang paling pokok. Bayangkan akidah ini diterima oleh Al-Bukhari dari lebih 1000 gurunya. Semuanya mengajarkan akidah yang sama. Tidak ada yang berselisih. Itulah sunnah yang terkenal. Cuma sekarang karena sunnah ini jarang dibahas, jarang dikaji, akhirnya orang tidak kenal. Orang yang mengajarkannya dibilang Wahabi. Orang yang mengajarkannya dibilang Ustaz, dia cocoknya untuk kalangan tertentu. Tidak cocok untuk publik umum. Masya Allah. Komunikasi publik lagi. Ya. Ini hal-hal yang harusnya diperbaiki ya. Nah, ini dari teman-teman yang belajar. Ini makna-makna besar ya. Dari wasiat Imam Ahmad ini. Hanya saja waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang diterangkan bermanfaat untuk semuanya, bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman di masjid yang baik ini, salah satu markas dari markas ahli sunnah. Semoga bisa menjadi pintu kebaikan. Dan saya juga selalu menghimbau kepada seluruh kawan-kawan yang belajar dari para penuntut ilmu. Kita masih di masa pandemi ya. Apa-apa yang disuruhkan dari protokol kesehatan oleh pemerintah, dari hal-hal yang bagus, menjaga keselamatan bersama, harusnya orang yang belajar itu orang yang paling pertama mematuhinya dan orang yang paling pertama di dalam apa? Di dalam menjaga dan melestarikannya. Ujian itu kadang panjang, perlu kesabaran, dan itu pintu pahala. Ya, jangan berpikir oh ini kita sudah lama, sudah bosan. Ya, perlu ganti cuaca. Ya, perlu ganti cuaca. Kadang sebuah ujian itu berlangsung ya dengan waktu-waktu yang Allah tentukan, dan kita selalu memohon kepada Allah
Semoga ujian dan cobaan ini diangkat dengan segera dan secepatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat dan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita semua istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjadi sebab manusia mendapat hidayah dan petunjuk, kunci yang membuka kebaikan. Bukan orang yang menjadi sebab manusia jatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, bukan menjadi kunci di dalam kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.